Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Nur Cahyo Bagas, terus yang kedua ada Mas Desta Putra, terus yang ketiga ada Nurul Afifah, dan terakhir ada M. Saifikur Rahman. Langsung ke apa topik yang kita bahas nanti, yaitu hubungan negara dan warga negara. Yang pertama membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang. Yang ketiga pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Yang keempat analisis contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara bagi warga negara seperti terbengkalainya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Langsung saja masuk ke topiknya, yaitu yang pertama pengertian hak dan kewajiban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan untuk kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang. Hak dan kewajiban negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 di dalam Undang-Undang 1945. Hak warga negara Indonesia meliputi seperti dalam undang-undang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang berada di pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ada di pasal 28A. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ada di pasal 28B ayat 1. Terus hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Kemudian ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ada di pasal 28D ayat 1. Langsung mungkin bisa diteruskan sama Mas Desta. Hak dan kewajiban negara menurut undang-undang. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua wajib ikut serta dalam upaya negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asas manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara Pancasila.
keadaan hak dan kewajiban di negara ini masih belum tercapai dengan tepat, lantas untuk agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut dan juga dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara warga negara di negara Pancasila ini kita harus mempunyai keselarasan atau dapat menempatkan posisi antara hak dan kewajiban dalam keadaan seimbang. Jadi kita dalam menuntut hak juga harus tetap memperhatikan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita tidak bisa hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban. Juga kita tidak bisa hanya menjalankan kewajiban saja tanpa menurut hak. Selanjutnya bisa Mbak Afifah. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Contoh hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. Kita berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilih. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu kita berhak ikut serta dalam bela negara. Sila keempat yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Kita berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Saifur. Analisis contoh kasus pelanggaran dan hak dan analisis contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara bagi warga negara, seperti terbengkalainya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, yaitu konflik senjata di Nduga, Papua pada tanggal 2 Agustus tahun 2019, membuat kegiatan belajar mengajar anak terbengkalai. Lebih dari 700 anak kini terpaksa belajar di sekolah darurat yang dibangun para relawan. Anak-anak korban konflik ini menghadapi banyak kendala dalam mendapat hak pendidikan. Kondisi sekolah yang rusak berat membuat anak-anak pengungsi terpaksa kembali tak bisa mengenyam pendidikan. Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Perekonomian Rakyat Papua, Aki Logo, menyatakan harapan agar pemerintah memperhatikan nasib pendidikan anak-anak pengungsi, supaya mereka ada kesempatan belajar demi kepentingan masa depan. Seharusnya pemerintah membuka mata untuk mengangkat anak-anak ini. Lanjut. Karena mereka memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Amandemen menyebut pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Oke, jadi sekian presentasi dari kami dari kelompok 3 yang mengenai hubungan negara dengan warga negaranya. Semoga yang menyimak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.